Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bisa mengupdate aplikasi rekap suara untuk pemilu 2024 ya. Dan sekarang partai yang berkompetisi ada 17, banyak 17 partai. Dan ini dengan interface atau tampilan yang sedikit dikemas, sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana aplikasi Excel sederhana ini bekerja. Yang pertama, aplikasi ini diperuntukkan untuk rekap di tingkat kecamatan atau kabupaten. Jadi untuk kecamatan bisa, kabupaten bisa. Rekapnya, inputnya dari TPS. Contoh ini. Ini ada nama desa, misalkan nanti otomatis. Nah, ini per TPS saya menyediakan sekitar 192 TPS per desanya. Per desanya ada 192 TPS. Jadi mengisinya nanti per TPS. Input data per TPS nanti akan otomatis masuk ke rekap kabupaten. Ini contoh rekap kabupaten. Rekap DPR RI, rekap provinsi, dan rekap kabupaten kota. Nah, yang pertama kita lihat foldernya di sini. Nah, untuk pengisiannya akan dibagi 3 folder, yaitu DPR RI, DPRD kabupaten kota, dan DPRD provinsi. Di tiap folder ini ada lembar 1 dan lembar 2. Lembar 1 isinya adalah tentang data-data pemilih, sedangkan lembar 2 berisi hasil pungut hitung. Seperti itu. Dan ini nama-nama file Excel yang ditandai dengan angka 1 adalah 1, 2, 3 sebagainya. Ini merupakan kecamatan ya, kecamatan 1, kecamatan 2, kecamatan 3. Ini nanti bisa diubah, nanti caranya bisa melihat video-video saya sebelumnya, ada tata caranya. Nah, untuk lembar 2-nya ini sama A, B, C, D, dan seterusnya adalah melambangkan kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C. Nanti di dalamnya ini bisa diubah. Contoh ini kecamatan A. Ini ada input data. Nanti nama kecamatannya ketika misalkan kita rubah, misalkan kecamatan Mangga. Ini otomatis di nama desa misalkan ini kecamatan Mangga, dan nama desa pun misalkan ini bisa diubah. Contoh misalkan desa 1, desanya desa misalkan Lengkeng, desa Lengkeng. Ini otomatis akan terisi di sini Lengkeng dan juga di sini desa Lengkeng dan seterusnya otomatis. Nah, itu jadi untuk pengisiannya atau pengenalannya ada input data, nanti bisa diubah. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi ke awal. Di sini untuk DPR RI, DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi itu pengisiannya terpisah. Pengisian terpisah. Dan ada rekap tersendiri, rekap DPRD provinsi, ada rekap DPR RI dan rekap kabupaten kota. Seperti yang dilihat di sini, ini adalah rekap DPR RI, ada rekap DPR provinsi, ada rekap DPRD kabupaten kota. Nah, di sini saya akan mengenalkan menu-menunya ya. Yang pertama, di sini ada menu referensi. Referensi itu untuk pengisian data-data yang sifatnya umum. Contoh misalkan, sini kabupaten kotanya apa, tinggal diisi, nama kecamatannya diisi. Ini nama untuk referensi partai. Ini mungkin tidak harus diubah karena sudah paten. Kemudian ada rekap lembar umum lembar 1, rekap umum lembar 1.
Nah, ini adalah rekapannya ya. Rekapan untuk lembar 1 berisi hasil data pemilih dari tiap kecamatan. Ada rekap umum lembar 2, hasil pungut hitung dari tiap kecamatan. Ini nanti nama calonnya akan terisi secara otomatis kalau misalkan di referensinya di pengisian kecamatan diisi, otomatis terisi. Ada lagi rekapitulasi suara DPRD kabupaten kota. Ini adalah rekapnya ya. Rekapnya secara umum. Di sini saya hanya menampilkan 7 calon. Sebetulnya ke bawahnya ada, saya sembunyikan. Ada 10 calon seharusnya. Tapi saya ringkas supaya tampilannya tidak terlalu panjang ke bawah. Bisa lebih simpel. Karena kebanyakan partai itu tidak lebih dari 7 biasanya. Nah, ini setiap rekap di tingkatan baik DPR RI atau DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota sama seperti ini tampilannya. Kemudian kita masuk ke di rekap di tingkat kecamatan. Contoh ini rekap tingkat kecamatan untuk DPR RI ya. Nah, untuk membedakannya nanti di antara DPR RI dengan yang DPRD kabupaten kota dan sebagainya, ini nanti bisa dibedakan pada alamatnya. Nah, ini adalah lembar 2 ya, tampilan lembar 2. Untuk membedakannya, yang pertama dilihat nama filenya. Kalau yang judulnya A, B, C, dan seterusnya ini adalah lembar 2. Sedangkan kalau yang angka 1 dan seterusnya adalah lembar 1. Di sini ada tandanya. Nah, yang pertama ini lembar 1 berisi form isian. Nanti nama desanya ini otomatis kalau di input datanya diisi ini nama desa. Akan otomatis terisi. Misalkan Desa Kembang. Desa Kembang, desa keempat. Nah, ini otomatis terisi. Dan juga di sini juga akan otomatis terisi. Data pemilih dan pengguna hak pilih kecamatan Desa Kembang. Ini nama kecamatannya karena belum dirubah. Jadi nama kecamatan, contoh tadi Kecamatan Mangga misalkan, otomatis nanti akan terisi. Di sini data pemilih dan pengguna hak pilih Kecamatan Mangga, Desa Kembang, seperti itu. Nah, ini adalah untuk pengisian di tingkat TPS ya, di tingkat TPS. Dan juga nanti ada master dapil. Untuk penjelasannya ada di video saya sebelumnya tentang master dapil ini, bagaimana cara kerjanya dan sebagainya. Kalau misalkan nanti masih kurang jelas, akan saya buatkan video lagi tentang pengisian master dapil ini. Sehingga nanti untuk dapil-dapil di wilayah kabupaten kota itu akan otomatis masuk per dapilnya, tidak secara keseluruhan. Nah, untuk cara pengisian ini sangat mudah. Jadi untuk lembar 1 yang berisi data kependudukan, data pemilih dan sebagainya, ini tinggal diisi data pemilih dan surat suara dan sebagainya, disesuaikan dengan yang ada di form KPU. Nah, untuk pengisian hasil rekap suara ini ada di yang dengan nama A, B, C dan sebagainya. A, B, C dan sebagainya. Nanti ini tinggal di input saja. Yang pertama data-datanya, nama calonnya diisi, otomatis nanti terisi secara otomatis di tiap desanya, ini di tiap kecamatannya, di lembar kecamatan dan desa-desanya, otomatis ini nama calonnya akan terisi otomatis. Nah, cara pengisiannya ini
Nah, tinggal diisi saja di tiap TPS. Ini saya menyediakan beberapa TPS. Contoh misalkan ini saya sudah mengisi untuk yang DPR RI, yang DPRD kabupaten itu semua 8. Semua angka 8. Di pengisiannya di tiap di beda-beda, ada yang di calon 1, ada calon 2 dan seterusnya, untuk melihat apakah memang rekapnya masuk atau tidak ini. Alhamdulillah semuanya masuk. Contoh misalkan ini dari pemilihan di tingkat kabupaten kota. Kabupaten kota. Ini yang B-nya kosong karena saya mengisinya di A. Contoh misalkan saya yang paling partai nomor 1 akan saya isi dengan angka 50. 50 seharusnya nanti di DPRD kabupaten masuk yang asalnya 5 jadi 55. Dan juga nanti direkap di sini di kabupaten otomatis 55 ini masuk. Dan juga di menu utama ini yang kabupaten masuk seperti itu. Jadi otomatis ketika kita mengisi di level TPS itu akan otomatis masuk ke rekap tingkat kecamatan, kemudian kabupaten, kota. Seperti itu. Nah, juga di sini ada cross check ya. Cross check itu kalau misalkan ada ketidaksesuaian antara pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah suara itu akan di sini ada tulisannya cross check atau cek lagi. Berarti ini ada kesalahan dalam inputnya. Contoh di sini kalau kita back di input data ini, kalau tidak salah di rekap kecamatan, rekap umum lembar 2, untuk referensi. Nah, di sini di referensi juga. Nah, contoh ini cek lagi kecamatan 1, cek lagi. Kenapa di sini ada cek lagi? Karena untuk pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara itu tidak diisi di kecamatan 1. Coba kita kalau lihat yang DPR ini, yang ini kita lihat yang DPRD provinsi. Yang DPRD provinsi nanti akan saya bedakan ya, supaya tidak bingung. Tapi kalau misalkan tidak dibedakan, di sini kalau disorot ini ada DPRD provinsi. Nah, DPRD provinsi di sini lihat referensinya, ini cek lagi. Kenapa? Karena ada ketidaksesuaian di tingkat kecamatannya. Contoh ini kita kembali, kita lihat di Desa Lengkeng. Desa Lengkeng ini nah ini 136, 136. Nah, jumlah surat suara sah dan tidak sah, jumlah suara sah partai politik. Nah, jumlah pengguna hak pilih dan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah, dan surat suara yang digunakan itu harusnya sama, 136. Kita coba buka yang ini, yang 1, kemudian di TPS-nya kita coba isi jumlah pengguna hak pilih ini berapa tadi? Itu harusnya 136 ya. 136. Jumlah pengguna hak pilih misalkan 136. Ini jumlah DPT pengguna hak pilih. Kalau DPT bisa misalkan 200. Ini jumlah pengguna hak pilih dalam DPT misalkan
Tadi berapa? 136. 136 jumlah surat-suara yang digunakan, jumlah surat-suara yang diterima, jumlah surat-suara yang dikembalikan, jumlah surat-suara yang tidak digunakan. Nah, jumlah surat-suara yang digunakannya harus 136. Nah, kita lihat di DPR provinsi ini oke ya. Oke. Kecamatan oke. Jadi tadi kan cek lagi. Ini oke karena sudah sama antara jumlah surat-suara yang digunakan, jumlah pengguna hak pilih, dan jumlah rekap suara. Seperti itu. Jadi intinya aplikasi ini sudah siap digunakan untuk pemilu 2024, walaupun misalkan masih lama. Ini alhamdulillah saya beberapa bulan ke belakang update aplikasi ini sehingga tampilannya lebih sederhana, tapi insya Allah mudah dalam pengisiannya. Tinggal nanti pengisiannya di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan rekapnya ini ada jumlah desanya sudah jelas. Saya menyediakan 21 desa. Per desanya ada sekitar 139 TPS. Dan per kabupaten kotanya saya menyediakan 41 kecamatan. 41 kecamatan ya. Lumayan banyak. Jadi nanti apabila ada yang minat dengan aplikasi ini, silakan klik link di bawah ya. Kalau ada yang bisa ditanyakan, bisa menghubungi nomor HP di 082 295 290 920 atas nama Anang Asikin. Itulah penjelasan singkat tentang update aplikasi pungut hitung untuk pemilu 2024. Semoga apa yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk semuanya yang membutuhkan file aplikasi ini. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Nanti semua pertanyaan akan saya rangkum dan akan dibuatkan videonya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait penggunaan aplikasi ini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.